Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala berikan kita nikmat yang sangat banyak, sangat besar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan alhamdulillah kita bisa mensyukuri iman dan Islam kita dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah tepat waktu di masjid. Setelah itu kita bisa berzikir, berdoa, dan alhamdulillah setelah itu kita diberi rezeki untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu adalah fardhatun ala kulli muslim, wajib hukumnya bagi setiap muslim. Oleh karena itu bahkan ketika majelis ini tidak ada, Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak, antum jami'an, kulluna jami'an, itu diwajibkan untuk tetap menuntut ilmu, khususnya ilmu berkaitan dengan din ini, agama ini. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat fenomena global, kondisi masyarakat global, kemudian kita masuk ke kondisi masyarakat Indonesia, khususnya para remajanya, yang kalau menurut rencana pemerintah 20 tahun lagi harusnya menjadi generasi emas, ya, nggak pakai C, apalagi nggak pakai L. Cuma kelihatannya kok kondisinya harusnya emas, tapi kok ada C di depannya, kadang ganti L juga, sehingga kadang-kadang bikin kita G gitu ya. Kebayang ya Bang ya? Harusnya emas kok dikasih tambahan C, bikin kita L, lama-lama G juga gitu ya. Atau kebalik, C, G sama L. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat, karena waktunya pendek. Kemarin di satu forum waktunya berarti pinten niku 2 jam ya, ini berarti kan setengah jam, maka saya persingkat. Datanya banyak sekali. Ada penelitian global khususnya di Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan beberapa negara di Nordik, berarti ya kayak Denmark dan sekitarnya. Data itu menunjukkan adanya kenaikan gangguan kesehatan mental di masyarakat dunia, khususnya yang berusia remaja. Usia remaja sendiri beberapa berbeda pandangan, tetapi secara umum Bapak Ibu disebut remaja itu kira-kira usia 10-an sampai kira-kira usia 20-an. Dulu di psikologi itu dikenal namanya 12 sampai 21. Ada juga yang menyebut 10 sampai 25. Sebagian ulama menyebutkan bahwa harusnya angkanya itu dimulai dari baligh sampai usia sekitar 24, 25. Bahkan ada ulama namanya Al-Qahtani disebut masa muda itu dari balighnya seseorang hatta arba'ina sana, hingga usia 40 tahun. Nah, penelitian ini nggak sampai yang usia 40 tahun, walaupun ada juga sejumlah orang yang usianya mungkin 40-an itu yang mengalami gejala yang sama, yaitu namanya gejala kecemasan. Bapak Ibu, di kajian psikologi itu dibedakan antara fear and anxious ya. Takut itu adalah muncul dari adanya ancaman yang nyata, maka muncul yang namanya rasa takut, tapi ancamannya nyata. Kalau anxiety, kecemasan itu gangguannya itu nggak nyata. Jadi kadang benar-benar memang ada,
Tetapi ketika sudah mengalami gangguan kesehatan mental, tidak ada pun tampak nyata. Nopo contonipun, jenengan jalan jam 12 malam, terus karena cemas bayangkan ada gendruwo, napa melihat teng mriki, kuntilanak, bagaspati, semacam-macam, itu kan nggak ada. Sebenarnya kan nggak ada itu, tetapi kemudian muncul kecemasan karena itu. Makanya di dalam Islam kita nggak mengenal yang seperti itu. Kalau kita meyakini ada syaitan dalam makna suka menjerumuskan orang kepada kejahatan, tapi bukan syaitan yang kemudian gentayangan terus bikin aneh-aneh niku mboten. Bahwa kalau ada yang mengganggu itu berarti ada kondisi ruhiyah seseorang, mental seseorang yang terganggu sehingga kemudian bisa majnun, bisa dimasuki oleh jin. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita sholat, kita zikir pagi petang secara khusus, makan yang halal dan thayyib agar cengkraman syaitan itu melemah dan bahkan menghilang. Nah, jamaah sekalian, kembali ke bahasan kita. Maka kecemasan ini ternyata mulai kira-kira tahun 2010-an itu meningkat sangat pesat, terutama di kalangan remaja. Ya, di kalangan usia 10 tahun sampai kira-kira usia 30. Itu kecemasan itu meningkat pesat. Lebih pesat lagi, lebih parah lagi di usia tadi ya kira-kira 12 sampai usia 20-an. Mengapa ini terjadi? Di sejumlah data itu angka kenaikan yang sangat pesat itu kira-kira mulainya 2012-2015. Di kalangan remaja wanita itu naiknya angkanya 150%. Jadi wanita itu mudah cemas ya, dibandingkan laki-laki lebih mudah cemas. Jadi angkanya nggak dari 0, tapi kira-kira dari angka 5-10an. Itu naiknya itu 150-an, maaf 165% rata-ratanya. Sedangkan remaja laki-laki dari bawah, dari nggak cemas atau cemasnya cuma sedikit, itu naiknya sekitar 140-an%. Jadi total kenaikan gangguan kecemasan itu 150-an%. Ini sudah sangat membahayakan. Karena akhirnya apa-apa yang tidak perlu dicemaskan menjadi dicemaskan. Profesor Dr. Hasan Langgulung, seorang pakar psikologi Islam, psikologi pendidikan Islam, beliau S2-nya di S1 S2-nya di Mesir, kemudian S3-nya di Amerika Serikat. Kemudian beliau ketika balik ide-idenya kurang diterima waktu itu, maka kemudian malah diterima oleh tetangga kita Malaysia. Lalu kemudian beliau tinggal dan menetap di Malaysia sampai meninggal dunia. Ini satu di antara profesor yang dianggap menjadi sebab kebangkitan pendidikan Malaysia, Profesor Dr. Hasan Langgulung. Banyak sekali karyanya. Beliau menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan sangat baik. Nah, beliau mengatakan, ada bukunya judulnya Teori-Teori Kesehatan Mental. Beliau mengatakan bahwa Islam bagi seorang mukmin itu harusnya gangguan atau tantangan itu harusnya hanya satu. Tapi bagi yang bermasalah imannya itu gangguan kesehatan mental itu jenisnya dua. Yang pertama adalah masih meributkan, masih menggelisahkan apa yang terjadi. Jadi yang sudah terjadi masih diandai-andaikan, masih digelisahkan. Nah, itu berarti lemahnya iman. Kemudian yang kedua adalah mencemaskan kondisi masa depan, khususnya akhirat. Nah, ini khususnya akhirat. Sehingga karena khawatir masuk neraka, khawatir tidak bisa masuk jannah, maka kemudian dia bertaubat, dia kemudian bersungguh-sungguh beramal soleh. Karena dia berharap khauf roja ya, takut kepada murka Allah dan siksanya, berharap kepada surga, ampunan dan ridhonya Allah Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, kecemasan lebih banyak berkaitan harusnya dengan yang jenis yang kedua, terutama bagi orang beriman. Maka di dalam penelitian ini, remaja-remaja tidak beragama, sekuler, liberal, ateis itu yang paling menderita cemas, karena mereka nggak punya pegangan. Jadi ketika iman ini lemah,
kemudian mereka nggak punya pegangan nilai, nggak pegangan keimanan tadi itu, maka ini adalah orang-orang yang paling bermasalah dengan gangguan kesehatan mental, terutama di zaman seperti sekarang ini. Pertanyaannya yang kemudian diteliti oleh para peneliti itu, apa penyebabnya? Mengapa gangguan kesehatan mental khususnya kecemasan itu meningkat sangat pesat pada tahun 2010-an, terutama di 2012 hingga 2015, terus naik terus sampai tahun ini 2025. Nanti kita juga lihat data yang dikumpulkan di Indonesia. Penyebab langsung Bapak Ibu yang ditemukan secara fisik adalah mulainya anak-anak dan remaja memiliki gadget alias handphone. Jadi perkembangan teknologi itu awalnya komputer besar sekali nih Bapak Ibu. Kalau lihat komputer itu kan ada yang besarnya sekali, hampir mungkin seruangan takmir itu besarnya itu, sampai kemudian mengecil sampai kemudian menjadi PC, personal computer, dan kemudian jadi laptop. Pada wilayah ini sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan, bahwa ada yang mengalami gangguan ada, tetapi tidak signifikan. Internet juga begitu. Awal-awal internet nggak begitu masalah menurut data ini. Mulai menjadi masalah, bahkan HP awal itu juga nggak masalah. Flip phone, yang HP yang ditekuk niku, kemudian HP yang awal-awal, yang HP yang hanya bisa telepon, SMS, itu nggak begitu mengganggu. Bahkan itu mengefektifkan sekian pekerjaan menurut data yang dikumpulkan ini. Tetapi begitu HP itu, di dalam HP itu kemudian kita nyebutnya smartphone, HP-nya pinter, bisa telepon, bisa SMS, bisa berbagai media sosial, bisa online, bisa main game, bisa macam-macam, maka mulailah terjadi gangguan kesehatan mental yang naiknya luar biasa. Jadi begitu HP dipegang oleh terutama anak-anak dan remaja, maka mereka ini mengalami gangguan kesehatan mental yang sedemikian rupa. Catatan terutama adalah mereka yang lahir tahun 1995 ke atas. Wah, berarti bapak-bapak, ibu-ibu enggak mengalami gangguan ya Pak ya. Bapak ibu kan lahirnya di atas 1995 ya. Data ini ada yang mengalami gangguan tapi jumlahnya tidak banyak. Yang paling banyak adalah mereka yang lahir 1995 ke atas. Maka kalau jenengan punya anak, punya cucu yang lahirnya tahun ini dan setelahnya, maka patut dicurigai mereka mengalami gangguan kalau mereka pegang gadget. Kenapa itu terjadi? Karena apa yang dulu kita ini susah melakukannya, sekarang data sangat cepat. Kemudian data sangat cepat sehingga akses informasi itu menjadi sangat cepat. Beberapa menteri pernah bercerita dari sejumlah sebelum sekarang, setelahnya, bahkan mulai zaman Pak SBY, bahwa peningkatan situs porno di Indonesia, jadi sudah ditutup, sehari ditutup 100.000, ternyata naiknya itu per hari itu bisa melebihi yang ditutup. Itu baru dari satu aspek, belum dari masalah game dan yang lain sebagainya. Nah, perbedaannya adalah Bapak Ibu, kalau remaja perempuan itu gangguan kesehatan mentalnya itu cenderung ke dalam, namanya internalizing disorders, gangguan perilaku yang sifatnya itu ke dalam, menjadi stres, depresi, menarik diri, menyakiti diri sendiri, sampai kemudian bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan remaja laki-laki cenderung externalizing disorder, gangguannya itu keluar. Mereka cenderung merusak, kemudian memukul orang, membuli orang, tawuran, sampai kemudian membunuh orang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau ada tawuran biasanya pelakunya laki sama perempuan.
laki-laki. Kenapa? Karena memang externalizing disorder. Nah, ini penyebabnya adalah gadget. Mari kita tengok sebentar di Indonesia. Bapak Ibu, berapa jumlah penduduk Indonesia? Menurut data PBB, jumlah penduduk dunia dulu. Jumlah penduduk dunia itu menurut data PBB 2025 sekitar Februari itu jumlahnya 8,08 miliar. Jadi lumayan banyak nggih, 8,08 miliar. Jumlah penduduk Indonesia menurut APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia, seingat saya tahun 2025 juga, itu angkanya sekitar 278 jutaan. Ya, sekarang sangat mungkin bertambah nggih, 278 jutaan. Pertanyaannya, berapa jumlah HP aktif? Kan kita tadi masalahnya kan ditemukan adalah HP. Berapa jumlah HP aktif di Indonesia? Berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu punya HP semua nggih? Punya. Adik-adik punya HP nggak, Dek? Oh, alhamdulillah. Kalau nggak punya HP kamu termasuk generasi yang selamat. Anak saya nomor 1 2 SMA, nomor 2 1 SMA, nomor 3 5 SD, nomor 4 6 tahun. Alhamdulillah nggak ada yang punya HP. Alhamdulillah, itu satu di antara kesyukuran, karena begitu melihat data-data ini, alhamdulillah selamat, minimal selamat nggak punya HP. Nah, data di Indonesia Bapak Ibu, jumlah yang punya HP, maaf bukan jumlah yang punya HP ya, jumlah HP aktif, karena kita nggak tahu yang punya berapa. Yang punya kan kadang satu orang pegang 2, bahkan ada yang pegang 3. Ini jumlah HP aktif di Indonesia itu angkanya sekitar 300 jutaan. Kalau nggak salah 380 jutaan apa enggak? Kan bisa dicek gitu, gampang itu. Wong aktif. Berarti kalau di prosentase menurut data We Are Social, ada satu lembaga yang riset senantiasa itu, ternyata jumlah HP aktif di Indonesia itu 125% dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Pertanyaannya, memang bayi-bayi baru lahir pegang HP? Berarti kan ada sejumlah orang di Indonesia ini, satu orang HP aktifnya 2 bahkan 3. Ada yang HP aktifnya 2 Bapak? Ada ya, itu. Karena sekaligus admin ya. Saya juga pelakunya, HP saya juga 2 yang aktif, dan dua-duanya nggak saya bawa. Jadi sekarang kalau saya ngisi kajian, insya Allah nggak saya bawa. Kalau kepepet jauh lah baru dibawa. Tapi kalau ngisi kajian kayak ini saya nggak bawa HP, ke masjid nggak bawa HP. Kenapa? Karena itu nanti saya tunjukkan. Jadi ada 4 gangguan besar gara-gara HP. Jadi secara umum Bapak Ibu, ada 4 gangguan besar yang orang alami saat aktif dengan HP. Bangun tidurku cari. Nah itu sudah masalah. Begitu kita bangun kok yang dicari HP, itu sudah mulai menunjukkan masalah. Mau tidur kok yang dipegang HP, nyanding HP. Kalau HP nggak ada di sampingnya itu rasanya nggak bisa nyenyak tidurnya. Entah alasannya macam-macam ya. Nah itu juga masalah. Jadi bangun tidur nyari HP, mau tidur pegangannya atau sandingannya HP itu masalah. Nah, para peneliti menunjukkan ada 4 gangguan besar gara-gara HP. Yang ini nanti melahirkan gangguan-gangguan yang lain yang sangat banyak. Yang pertama adalah namanya sleep deprivation, alias kurang tidur. Kelihatannya cuma sepele, kan cuma kurang tidur. Nanti gangguannya banyak banget ya. Tapi kita ikut para peneliti ini, namanya sleep deprivation. Jadi anak-anak muda yang mengalami gangguan gadget ini, satu di antara yang terjadi adalah kurang tidur, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Ada dokter yang mengklaim kalau Anda kurang tidur itu berarti Anda sedang mengurangi jatah
hidup Anda, dalam tanda kutip ya. Jatah hidup maksudnya kondisi sehat, prima, itu berkurang gara-gara Anda di malam hari kurang tidur. Ini perlu dicek kalau, tetapi memang secara umum riset menunjukkan orang pegang gadget itu biasanya jam tidurnya berkurang. Dipakai apa? Dipakai lihat gadget. Biasanya malam hari sama siang hari orang pakai HP itu lebih enak malam hari atau siang hari, Pak? Enak pun Bu. Menggoda malam apa menggoda siang? Menggoda malam. Dulu sebelum ada riset ini, saya ingat ya ketika saya ngisi ada diskusi dengan adik-adik di kampus, itu rata-rata ini laporan dari kampusnya, dari pengelola kampus, kan mereka ada yang menggunakan namanya internet bebas akses untuk para mahasiswanya. Itu konsumsi internet di malam hari meningkat pesat. Apalagi memang kadang beberapa kampus itu sengaja, ayo aktif, nanti biar apa namanya masuk dalam ranking kampus yang aktif online. Itu sebenarnya masalah itu. Kenapa? Karena kebanyakan yang aktif online itu bukan untuk urusan produktif, bukan karena baca jurnal, bukan karena diskusi ilmiah, tapi nonton YouTube atau mengakses video dan hal-hal yang lainnya yang tidak produktif. Nah, jadi sleep deprivation itu menjadikan kualitas fisik dan mental anak-anak remaja kita itu menurun sangat parah. Nanti muncul gangguan fisik, gangguan mata, gangguan otak, gangguan saraf, dan hal-hal yang lainnya. Terutama yang paling kena dampaknya itu fisik. Sehingga kondisi fisik anak-anak dan remaja kita yang mengalami sleep deprivation terutama karena gadget itu kemudian tidak sekuat seharusnya. Padahal masa remaja harusnya masa kekuatan, tetapi mereka lembek, mereka lemah, mudah sakit, mudah lemes karena sleep deprivation, kurang tidur. Yang kedua adalah social deprivation, ini lebih berat lagi, yaitu kurang bersosialisasi, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi kualitasnya. Maka kita lihat sekarang anak-anak remaja yang pegang gadget, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, anaknya, cucunya atau tetangga-tetangga, anak-anak kecil itu yang pegang gadget, kemampuan komunikasinya lemah, adabnya rendah, tidak bisa kurang bisa menghargai orang lain, diajak ngomong nggak nyambung. Kenapa? Karena mereka tersedot perhatiannya oleh HP, dan akhirnya mereka kemampuan bersosialisasinya menjadi amat sangat rendah. Dikongkon, disuruh hal yang kecil selalu ogah-ogahan, tetapi begitu main HP bersemangatnya naudzubillah. Nah, maka yang kedua ini Bapak Ibu harus hati-hati, termasuk ke orang dewasa. Sampai di beberapa negara disebut sebagai autis teknologi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pegang HP kemana-mana, akhirnya dia mengalami kayak kondisi autis, hadir di satu tempat tetapi nggak nyambung sama apa yang sedang dibicarakan, nggak nyambung dengan kanan kirinya, tapi nyambung dengan yang online. Kan aneh, ada emak-emak aktif di Facebook, hampir tiap jam update status atau nge-like atau yang lain-lain. Naudzubillah, ini di Indonesia ketika anaknya mohon maaf harus BAB, dia saking aktifnya tangannya begini ini, maka dia kedapatan mohon maaf nggih, itu membersihkan kotoran. Jadi anaknya gitu, dia membersihkannya dengan kakinya karena saking asiknya dia itu dengan gadget. Terutama waktu itu kasusnya Facebook. Dados Bapak Ibu sekalian, social deprivation itu adalah kurangnya orang bersosialisasi, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Anak-anak muda kita kok sekarang kok adabnya berkurang, adabnya kok makin menjadi-jadi tidak beresnya. Penyebab utamanya adalah gadget. Yang ketiga, gangguan besar yang ketiga adalah yang namanya attention fragmentation, terpecah belahnya perhatian.
Ada penelitian Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik sekalian, ada sekolah bahkan kampus itu membolehkan anaknya, mahasiswanya pegang gadget waktu kuliah, waktu sekolah, asalkan di silent, lalu dikantongi, lalu dilakukan penelitian apa yang terjadi kepada mereka. Kan sebenarnya ada alat untuk ngecek kondisi perhatian seseorang. Ternyata walaupun HP sudah di silent dan dikantongi, itu tetap pikirannya terganggu. Apalagi kalau pakai getar-getar, terganggu. Dikit-dikit notifikasi, apalagi yang pakai bunyi shopping, mohon maaf merek ya ini atau yang lainnya, itu sangat mengganggu. Bukan hanya dia, orang lain juga terganggu. Tapi yang paling terganggu adalah yang punya HP. Dia akan mengalami keterpecah belahan perhatian, sehingga kemampuan perhatiannya rendah, kemampuan fokusnya rendah. Akhirnya nanti kalau pakai akademis, maka pelajar-pelajar mahasiswa yang begini ini, dia akan mengalami penurunan kemampuan akademis, kemampuan berpikir, kemampuan konsentrasi. Dikit-dikit lihat HP, lihat Bapak Ibu yang suka pegang HP itu ya. Mohon maaf, dikit-dikit pegang HP, dikit-dikit lihat notifikasi, itu pasti gangguannya terjadi. Maka kalau jenengan Jumatan, HP-nya matikan atau tinggal di rumah. Begitu Anda bawa, maka Anda sedang merusak diri Anda sendiri. Dan ini kerusakannya luar biasa. Nicholas Carr nulis buku judulnya The Shallow. Beliau profesor, ahlinya ahli. Ternyata beliau mengalami pendangkalan kemampuan gara-gara HP dan semisalnya. Jadi salah satu cara ngeceknya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu itu bisa betah nggak baca buku sampai selesai? Buku tipis kayak gini nih. Kalau baca buku tipis atau artikel saja, apalagi artikel online ya, itu nggak betah, maka itu tanda Anda mengalami attention fragmentation, dan itu efeknya luar biasa berbahaya. Karena akhirnya kemampuan kita itu kayak terpecah-pecah. Sholat nggak bisa khusyuk akhirnya. Kenapa ya? Karena fragmentation, terpecah-pecah perhatiannya. Oleh karena itu jangan menyepelekan. Mohon maaf Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa HP itu bisa mengganggu kondisi perhatian seseorang, yang itu mempengaruhi mentalnya. Yang terakhir adalah kecanduan. Oleh karena itu, karena ada 4 hal besar yang kemudian melahirkan banyak sekali gangguan, terutama internalizing disorder dan externalizing disorder, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, maka ada 4 norma yang harus kita tegakkan, terutama ke anak dan remaja kita. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang kagungan putra, putri, kagungan putu, jenengan punya tanggung jawab moral sampai akhirat. Terutama para orang tua. Karena yang kelak ditanya oleh Allah Ta'ala tentang anak-anak kita adalah orang tuanya, khususnya para ayah. Maka ada 4 norma yang harus kita tegakkan agar anak-anak remaja kita selamat, terutama yang tadi lahirnya 1995 ke atas. Yang pertama adalah tidak boleh punya HP sampai lulus SMA. Begitu jenengan langgar ini, maka jenengan sedang menyerahkan anak-anak Anda kepada kerusakan demi kerusakan. Sebagian mengatakan bila anaknya siap itu boleh diturunkan, SMA boleh punya HP. Kalau saya di Indonesia ini saya lihat, saya ikut pendapat tidak boleh anak punya HP sampai lulus SMA kalau ingin selamat. Terus gimana kenalkan anak dengan HP? Anak saya ngerti ya pakai HP. Yang kecil 6 tahun juga tahu pakai HP. Tapi tidak boleh punya HP, memakai HP dengan standar yang jelas dan harus diawasi. Biasanya nggak nyampe, maksimal nggak nyampe 1 jam. Paling cuma 30 menit saya sudah bawel itu dah. Apa? Itu pun hanya pakai untuk beberapa hal.
Jadi kalau mau selamat anak-anak kita, remaja kita, tegakkan yang pertama. Ini norma penelitian. Sekarang mulai banyak negara yang melakukannya. Anak tidak boleh punya HP sampai lulus SMA atau sampai usia SMA. Yang kedua, karena media sosial itu paling berbahaya di para perempuan nih Bapak Ibu, terutama ini ibu-ibu, ternyata gangguan kesehatan mental pada para wanita paling banyak gara-gara media sosial dan foto filtering. Suka foto, ibu-ibu, mbak-mbak, perempuan suka foto lalu dibikin lebih cakep, glowing, macam-macam, pakai filter macam-macam. Itu yang paling terganggu, namanya wanita. Maka norma yang kedua harus kita tegakkan. Yang kedua ini adalah tidak boleh punya media sosial sampai usia minimal 16 tahun. Bahkan di Indonesia ini menurut saya minimal sampai usia 19 tahun. Ini contoh yang sudah menegakkan adalah Australia. Australia melarang anak-anaknya, remaja-remajanya punya medsos sampai usia 16 tahun. Kalau sampai ketahuan, dan pasti ketahuan karena bisa dicek, itu maka anaknya bisa ditangkap, orang tuanya bisa kena masalah, dan aplikasinya kena denda. Barusan Meta, pemilik Instagram, grup itu kena denda miliaran rupiah oleh pemerintah Australia karena ketahuan membolehkan beberapa remaja di bawah 16 tahun punya media sosial, kena denda. Jadi negara kita belum punya kebijakan itu, maka orang tuanya punya tanggung jawab moral untuk menegakkan itu. Jangan sampai anak Anda punya media sosial padahal usianya belum 16 tahun atau belum 19 tahun dan belum disiapkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini banyak negara sudah melakukannya, yaitu phone free school. Sekolah harus bebas HP. Siswa nggak boleh bawa HP, gurunya juga tidak bawa HP ke sekolah. Sudah banyak melakukannya. Satu di antara yang paling menghebohkan adalah Swedia. Swedia ini Bapak Ibu adalah negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, mengalahkan Indonesia. Kemudian Swedia adalah negara dengan digital learning, pembelajaran digital terbaik nomor 2 se-Eropa. Tetapi setelah meneliti betapa banyak masalah gara-gara digital learning, pakai gadget lah, pakai laptop lah, terutama gadget, maka 2025, awal 2025 kemarin, Swedia memutuskan no digital learning, no gadget. Mereka bahkan rela mengeluarkan minimal lebih dari 1 triliun rupiah kalau dirupiahkan ya, lebih dari 1 triliun rupiah untuk mengganti digitalnya. Jadi sekarang mereka pakai papan tulis lagi, kemudian anak-anaknya, murid-muridnya itu pakai buku tulis lagi, nulisnya pakai tulisan tangan, kertas, bolpen, gurunya nulisnya di papan tulis. Makanya ini saya juga lagi nyoba ini, kan kami biasa di pondok saya biasa pakai whiteboard, tapi saya pesen blackboard, saya pesen yang papan tulis hitam lagi. Karena menulis itu ternyata efek kesehatannya luar biasa. Ya kalau yang kita harus hati-hati kan anunya nanti ya, kalau kapur tulis ya berarti kapurnya ini. Nah Bapak Ibu sekalian, maka yang ketiga ini bisa dilakukan kalau Anda punya sekolahan, Anda punya lembaga pendidikan, maka anak-anaknya, guru-gurunya dari awal pendidikan dimulai dari sampai berakhir jam belajar no handphone aktif. Ini kalau ini Indonesia beberapa sekolah sudah melakukannya. Tapi yang menarik adalah banyak negara sekarang mulai mempraktekkan yang ketiga ini. Yang saya dengar Australia tadi, Swedia, bahkan ada negara bagian di Amerika Serikat, New Jersey juga melakukannya, Belanda, Belgia, banyak negara sekarang. Bahkan sejumlah perusahaan juga melakukannya. Jadi mereka meneliti ternyata manajernya, karyawannya, CEO-nya itu mengalami penurunan kualitas produktif dan produktivitasnya itu ketika membawa gadget ke ruang kerja. Maka sekarang ada yang namanya tempat penitipan HP di tempat-tempat kerja. Jadi HP masuk titipkan, nanti baru dipakai setelah jam kerja selesai. Jadi terus gimana komunikasinya? Ya kalau mereka di perusahaan ya mereka bisa menggunakan online, menggunakan layar, gak ada masalah. Jadi
Tetapi tidak boleh ada HP dipakai dari masuk sekolah sampai jam belajar selesai, baik siswanya maupun gurunya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, peneliti ini menunjukkan, menyarankan anak-anak dan remaja itu harus diberi kegiatan yang sifatnya fisik, menantang, ada resikonya, dan melatih tanggung jawab. Bapak Ibu, Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya 4 ini. Ini ada satu kitab, saya hanya akan menyebutkan 3 saja. Judulnya adalah Al-Hidayah wa Asbabuha. Ini terjemahannya, hidayah dan sebab-sebabnya. Maka kalau kita mengharapkan anak-anak kita, remaja-remaja kita yang di sini tadi ada sejumlah remaja yang nggak punya HP ya, kamu harus bangga sekarang kalau nggak punya HP. Alhamdulillah, saya generasi selamat gitu. Jadi kalau ada anak remaja nggak punya HP, berbanggalah, kamu masuk generasi yang selamat. Bahkan sekarang negara-negara maju sedang mempraktekkan no HP for their children, for their teenagers. Maka kamu termasuk yang beruntung. Gagah, kamu harus gagah. Yang punya HP mesak nih. Maka Bapak Ibu yang mengizinkan anak-anak jenengan ber-HP, maka jenengan punya tanggung jawab kepada Allah sampai akhirat. Jenengan harus jawab itu. Kalau nggak mau ya segera jual HP anak-anak Anda. Berani mboten, Pak? Kalau cucunya agak berat ya Bu. Yes, nanti anak-anak jenengan dikumpulkan, yang punya anak, yang punya cucu, berarti kan anaknya kumpulkan dulu. Kenapa kok anakmu diberikan HP? Maka di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus kita lakukan adalah kita ajak anak-anak kita ini, remaja kita ini taubat. Taubat itu gimana? Meninggalkan yang sia-sia, yang berbahaya, yang mafsadat ilal maslahah wa ta'ah, yaitu membawa mereka kepada sesuatu yang maslahat dan taat. Jadi tidak cukup HP dihilangkan, mereka harus diberi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang maslahat. Satu di antaranya adalah menghidupkan kegiatan-kegiatan fisik dan kegiatan-kegiatan komunitas, ngaji bareng, kemudian hafalan bareng, klub-klub bareng. Jadi hal-hal yang sifatnya itu hobi yang baik, kegiatan fisik yang baik, kegiatan ilmiah yang baik. Anak-anak dan remaja ini harusnya berkegiatan, bersosialisasi, bukan bergadget. Maka taubat ini bukan hanya meninggalkan yang buruk, yang mafsadat, tapi harus membawa mereka kepada intiqalu ila amalis saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi mereka penyadaran dengan ilmu. Jadi Bapak Ibu harus sadar, berilmu, kemudian mengajak anak-anak ini, remaja-remaja ini untuk sadar dan berilmu, membuat mereka kembali untuk mencintai belajar. Caranya gimana? Satu di antara cara paling gampang adalah mulai hari ini Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik punya program baca buku fisik. Nggak harus tebel, tapi bukunya harus fisik. Bisa dimulai yang ringan-ringan, kisah-kisah. Saran saya jangan novel, jangan komik, jangan buku bergambar, buku yang ada tulisannya. Memang tulisan, kalau bisa tulisan saja. Dimulai dari kisah-kisah. Karena satu di antara yang menyembuhkan orang adalah kisah-kisah sahih. Maka Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak yang belum punya program baca buku, mulai hari ini silahkan baca buku minimal 1 halaman. Karena kalau jenengan baca buku 1 hari 1 halaman, 1 tahun jenengan bisa menghatamkan 365 halaman. Itu sudah lebih dari 1 buku insya Allah. Tapi syaratnya pokoknya disiplin, 1 hari minimal 1 halaman. Coba saya tanya Bapak Ibu, siapa yang ini bulan Mei, siapa yang bulan April kemarin khatam membaca buku dari awal sampai akhir? Minimal 1 buku, bukan novel, bukan komik. Enten. Padahal perintah Allah apa? Iqra, bacalah. Selain baca Quran, juga tentu saja adalah baca buku-buku para ulama atau buku-buku yang bermanfaat. Kenapa nggak baca buku? Tersedot oleh HP, oleh yang lainnya. Program berilmu, baca buku. Yang ketiga Bapak Ibu, doa. Silahkan memperbanyak doa untuk diri sendiri. Salah satunya kan doanya
waktu sekolah niku nggih, pulang sekolah niku apa doanya? Adik-adik hafal enggak, Dik? Doa pulang sekolah itu biasanya. Kalau mau sekolah pulang selesai itu apa? Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar itu benar. Allahumma arinal haqqo haqqo. Batilan apa haqqo dulu? Allahumma arinal haqqo haqqo warjuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warjuqnat tinabah. Perbanyak doa ini dan doa-doa yang lain agar Bapak Ibu kita kokoh menghadapi godaan HP, bisa mengendalikannya dengan baik, dan bagi anak-anak kita kokoh bisa meninggalkan HP dan kemudian bisa menjadi generasi emas. Nggak perlu ditambahi C, nggak perlu ditambahi L, yang bikin kita harus pakai G ya. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga sedikit nasihat ini bermanfaat, karena memang ad-din an-nasihat, agama ini tegak dengan nasihat. Maka kita diperintahkan untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka mari kita tidak mengizinkan anak-anak kita ber-HP sampai usia matang, tidak bermedia sosial sampai minimal usia 16 tahun. Kita sarankan, kita anjurkan sekolah-sekolah di milik anak-anak kita untuk sepenuhnya tidak ber-HP, dan kemudian kita memberikan kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas yang bermanfaat. Kita bikin program baca minimal 1 halaman setiap hari, dan kita perbanyak doa permintaan kita kepada Allah agar diri kita, anak-anak kita, keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala, karena Allah adalah sebaik-baik penjaga. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.